Saat masih trotol, burungnya fighter bahkan aktif, tapi setelah mutasi ke bulu dewasa menjadi burungnya hilang fighter, diam, bahkan susah gacor atau matung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kicomania dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kalian semua pada sehat dan saya juga diberikan kesehatan, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan malam ini saya akan sedikit memberikan pengalaman, yaitu tentang cara pola rawatan murai batu anakan atau trotolan ya, agar murai batu trotol ini setelah mutasi ke bulu dewasa menjadi fighter atau tidak matung ya, ataupun cenderung banyak diam ya. Yang pertama, menurut pengalaman saya pribadi, kesalahannya para sobat Kicomania berdasarkan pengaduan ataupun curhatan terhadap saya, yaitu kebanyakan murai batu di usia muda ataupun di usia anakan ya, trotolan 2 bulan, 3 bulan, atau 2 bulan setengah itu sudah disetting ya. Salahnya itu sudah disetting dari segi ekstra pudingnya. Padahal menurut saya pribadi, murai batu trotolan di usia segitu kita tidak boleh menyetingnya ya. Jangan memikirkan untuk pola settingan. Yang pertama, kita fokuskan dulu yang pertama pertumbuhannya ya kan, kesehatannya. Jadi intinya ngerawat murai batu trotol itu bukan hanya kita tergantung dari terah saja ya, karena terahnya juara event nasional lah, regional lah, segala macem lah. Tapi setelah dirawat, begitu mutasi ke bulu dewasa, burungnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kita harapkan ya Sobat Kicomania. Nah, sebenarnya kembali lagi yaitu ke pemilik atau ke perawatannya itu sendiri ya. Mau itu terah atau tidak, mungkin memang ya yang namanya burung terah, kalau biangannya itu emang sudah prestasian, fighternya bagus, segala macam, tidak menutup kemungkinan anaknya pun menjadi bagus ya Sobat Kicomania, ditunjang bakat dengan pola rawatan kita sendiri ya. Udah murai batunya berbakat, ditambah dengan pola rawatan yang baik dan benar, tepat, insya Allah akan menjadi burung yang bagus. Begitupun sebaliknya ya, maupun itu burungnya cuma sekelas saat beran, hanya beberapa kali, tapi mempunyai fighter bagus ya kan, mental yang bagus, power yang bagus, body yang bagus ya kan. Kalau memang kita merawatnya dengan sepenuh hati, merawatnya dengan hati-hati, merawatnya dengan baik, dengan tepat, ya insya Allah bisa bersaing dan bahkan mungkin bisa menjadi burung yang istimewa. Nah, langkah-langkah yang perlu kita harus lakukan yaitu pertama, melawat murai batu di usia trotol itu kita perbanyak dulu pukrodong, perbanyak dulu ekstra pudingnya, jangan dibatasin apa, karena yang kita butuhkan di sini adalah pertumbuhan biar burung ini sehat, gemuk dulu ya, seperti itu ya Sobat Kicomania. Nah, nanti setelah burung ini mutasi ke dewasa, tujuannya apa? Supaya burung ini tidak menjadi cenderung banyak diam ataupun burungnya menjadi mager bahkan susah gacor, karena yaitu di usia anakan aja sudah disetting. Alhasil burung itu kan bunyi atau gacor itu karena birahi ya, birahi sudah dapat. Sedangkan burung di usia muda disetting dengan seminim mungkin ya, serendah mungkin. Alhasil birahinya burung ini jadi menjadi telat gitu ya, menjadi telat birahi. Gimana mau bunyi, mau gacor, mau aktif, mau bagus, mau enak. Sedangkan kita memberikan pakan dan ekstra puding itu sendiri pelit gitu, irit ya. Jadi jangan takut-takut, intinya fokuskan dulu ke pola rawatan, kesehatan, pertumbuhan, dan pemasteran. Jangan juga ketika mutasi ke bulu dewasa kita segera terburu-buru melombakan burung ini ya, alhasilnya burungnya menjadi diam atau tidak mau, karena
di usia muda seperti itu burungnya masih labil ya, birahinya, dari segi emosinya, mentalnya masih naik turun, kadang enak, kadang enggak ya. Terkadang kita godain mau, terkadang nanti juga kita godain diem aja. Jadi pada dasarnya kita lihat dulu bakat burung itu sendiri ya. Kalau memang burungnya dari usia muda sudah fighternya tinggi, burungnya bermental jujur, ya tidak masalah gitu ya. Kalau emang kita pengen tahu dan mencobanya. Tapi kalau memang burungnya di bawah standar ataupun standar ya kita dirawat dulu, dijaga dulu, minimal kita coba melombakannya itu di usia mabung kedua ataupun sehabis mabung yang dewasa ya. Minimal kita mencobanya di usia mabung yang kedua ya, di usia 1,5 tahun atau 2 tahun ya, agar mungkin burung ini sendiri dari segi mentalnya sudah terbentuk ya, ataupun birahinya sudah mulai mau stabil gitu ya. Pada intinya ngerawat murai batu trotol itu yang pertama kita berikan ekstra pudingnya, diperbanyak dulu. Kalau menurut versi saya, ini hanya pengalaman saya, kenapa saya selalu memberikan burung yang trotol atau anakan ini selalu di full jangkrik ya. Semisalkan saya biasa mengasih pagi 10, sore 10, udah begitu aja di full kerodong gitu kan. Paling pagi-pagi saya jemur 15 menit, saya kasih cepuk yang besar, biarkan dia mandi, kalaupun bisa dikeramba ya dikeramba kalau sempat ya. Kenapa saya perbanyak kerodong? Agar burung ini tidak jinak juga ya, tidak manja ataupun kolokan gitu. Ketika ngasih ekstra puding juga kita ngasih makan, kita keluarkan cepuknya gitu ya, kita ngasih jangkriknya, kita taruh di cepuk dulu, baru kita masukkan supaya burungnya tidak manja ya. Jangan dikasih pakai tangan langsung. Itu menurut versi saya. Kalau memang sesudah itu kita kerodong, kembalikan lagi ya ke dalam, kita gantung. Kenapa? Supaya tidak jinak dan manja. Dan tujuannya kenapa murai batu trotol ketika mutasi ke bulu dewasa kebanyakan menjadi ngelowo ataupun galak nih. Saya kasih contoh ya, misalkan untuk burung yang ngelowo parah ya, bahkan nggak mau kerja karena salahnya perawatan dari awal ataupun anakan ya, seperti itu biasanya ya, karena udah takut duluan gitu ya, udah takut galak, ngelowo segala macam atau perbirah. Padahal kita belum paham ke arah situ ya, mana yang antara burungnya birahi, kurang birahi, ataupun burungnya yang kurang ekstra puding ya. Kita simak aja videonya ya, sedikit cuplikan video aja dulu yang burung tadinya ngelowo parah menjadi fighter, menjadi burungnya respon cepat dan tinggi, bahkan emosinya pun tinggi ketika mendengar suara tekanan-tekanan dari burung murai batu lain ya. Biasanya mendengar suara burung tekanan yang lain, burung ini mengembangkan bulu ya, lompat sana sini, bahkan turun-turun ke dasar, tidak mau bunyi, boro-boro untuk bunyi, masang badan pun tidak, dia hanya ngelowo. Dan alhamdulillah setelah saya terapkan dengan ekstra puding yang kencang, cukup dijangkrik doang, itu hasilnya sudah 99% ya, Batman-nya hilang, kerja, hanya burung ini turun saja. Kalau masalah turun bisa kita akalin, yaitu bisa dengan bola-bola, bisa dengan jebakan segala macam ya. Coba kita lihat aja dulu sebentar videonya ya, ini hanya sebagai contoh. Nah, jadi gitu ya Sobat Hijau Mania. Tujuan dari saya membagikan video ini dalam merawat murai batu trotol sampai ke mutasi bulu dewasa itu, perbanyak dulu ekstra puding jangkriknya. Jangan kita iseng-iseng sering memainkan burung ini sendiri ya, memainkan pakai tangan, pakai kerodong. Fokuskan aja kita ke pola pemasteran, ke pertumbuhannya, ke kesehatannya, agar pertumbuhannya pesat, besar, sehat gitu kan, burung ini menjadi bagus ya kan. Nah, nanti baru setelah mutasi ke bulu dewasa ini, pelan-pelan kita setting ya, mulai kita setting, yaitu tergantung dari kalian masing-masing menyetingnya itu, entah mau dijangkrik berapa. Cuman kalau saran dari saya, kalau bisa untuk murai batu tangkaran, ternakan, sebisa mungkin jangan terlalu pelit atau minim di ekstra puding ya. Satu,
sepengetahuan pengalaman saya gitu ya, menerapkan itu dulu di trotolan-trotolan. Kebetulan sekarang juga saya lagi ada trotolan juga yang udah memutasi ke bulu dewasa ya, saya terapkan dengan extra puding tinggi. Dulu saya extra pudingnya minim, trotonya saya banyakin gitu kan, karena takut kan, karena takut birahi gitu dengan jangkrik, terus biar supaya cepat gacor. Alhasil burungnya bukan gacor, malah galak ngakaruan gitu ya, burungnya galak ngakaruan, ngelowo, ketika di track malah makin parah, buru-buru bunyi. Nah dari situ saya belajar, saya pelajarin, dan alhamdulillah beberapa kali saya terapkan ke burung itu ternyata benar dan sama ya, intinya seperti itu. Untuk pola rawatan murai batu trotol agar nanti setelah mutasi ke bulu dewasa tidak menjadi mager, matung, tekuk leher, atau burungnya menjadi susah gacor, hilang fighter. Usahakan di usia mudanya kita jangan menyetingnya dulu ataupun memberikan ekstra puding yang minim ya. Usahakan kita ekstra pudingnya dibanyakin dulu atau ditinggikan dulu. Jangan takut dulu, jangan takut birahi dulu ya. Burung masih anakan kok, masih muda. Kita kembali lagi seperti kita ke anak kecil aja ataupun anak orok ya, di mana pertumbuhannya itu sangat penting dan sangat perlu ya, asupan-asupan gizi itu sangat diperlukan. Nah, sama di burung murai batu pun ya seperti itu. Jadi ini kan hanya versi saya, boleh diikutin boleh tidak. Jadi pada intinya mah sekiranya bermanfaat ataupun masuk di pola pikir kalian atau masuk di logika kalian, silahkan dicoba ya. Saya juga memberikan yang sesuai apa adanya ya, sesuai fakta yang udah saya jalanin dan saya terapkan ya. Intinya seperti itu. Jadi nggak mungkin saya juga akan menyesatkan. Jadi saya memberikan yang real-real apa adanya aja gitu ya, sesuai yang saya jalanin aja, yang saya alamin. Kalau di luar itu saya juga nggak berani dan saya juga nggak bakalan mau gitu ya Sobat Kicomania. Jadi saya kan mengajak sobat-sobat Kicomania yang benar-benar baru, pemula banget ya, nggak paham, biar menjadi tahu, biar kita sama-sama belajar gitu ya. Jangan diambil pusing, jangan terlalu dipikirkan dulu ya. Kita fokuskannya ngerawatnya yang benar aja gitu dulu ya, yang alami-alami aja gitu, jangan yang aneh-aneh. Untuk pola mandi segala macamnya kalau bisa ya diajarin di keramba ya, untuk penyemburan 15 menit. Rodong kembali, nanti setelah mutasi ke bulu dewasa silahkan jemur, umbar segala macam ya. Kalau bisa ekstra pudingnya nanti baru ditinggikan, dan jangan di track atau dilombakan dulu ya kalau memang belum mapan. Kalau menurut saya, ini kan versi dari saya, agar nanti hasilnya burung ini menjadi benar-benar burung yang bagus, bukan burung yang rusak ya. Intinya seperti itu aja ya Sobat Kicomania, pengalaman yang saya bisa berikan. Kenapa murai batu rawatan dari trotol bagus, mewah, bahkan dari trotolnya sudah fighter, sudah mau nembak-nembak, buka isian, tetapi setelah mutasi ke bulu dewasa, burungnya menjadi cenderung pendiam, bahkan tidak respon ketika di track pun, tidak mau bunyi, tidak jalan ya, tidak mau ngelawan ya. Bahkan burungnya tidak mau gacor, hanya ngerinding aja. Itu karena pengaruhnya dari ekstra puding ya Sobat Kicomania. Jadi pada intinya jangan takut-takut memberikan ekstra puding. Berikan pur yang standar, yang normal-normal aja. Jangan yang aneh-aneh ngerawat burung itu mah. Berikan cacing seminggu 2 kali. Ini ya seperti itu ya Sobat Kicomania. Mohon maaf mungkin atas kurang lebihnya, mungkin saya juga minim pengetahuan, minim pengalaman. Hanya apa aja yang bisa sampaikan, hanya apa yang bisa saya sampaikan itu yang mungkin sedikit ilmu yang saya alamin, yang saya terapkan, terus yang saya jalanin di lapangan maupun di rumah. Insya Allah saya bagikan kembali buat sobat-sobat Kicomania yang para pemula ya khususnya. Ya, intinya mungkin segitu aja ya Sobat Kicomania, tanpa panjang lebar. Di akhir video ini kita bisa sedikit lihat video dari hasil pola rawatan yang full jangkrik dari burung lowo ya, karena salahnya perawatan di awal ataupun di usia muda. Alhamdulillah sudah 99% udah mau ke yang dikategorikan normal dan enak ya. Ini bisa dari video ini mungkin bisa diambil sisi positifnya aja, sisi baiknya ya. Mungkin bisa dijadikan satu pengalaman atau suatu contoh bahwa apa yang saya berikan ini ada hasilnya, apa yang saya bagikan ini
ada kelihatan buktinya ya, bukan cuma sekedar teori ataupun cuman omong saja gitu ya. Pada intinya mungkin seperti itu aja Sobat Hijauania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di pola rawatan murai batu yang akan datang. Hehehehe